Selamat petang bagi kita untuk kita dapat beribadah di sesi kedua di Gereja Bethel Indonesia Alam Hotel. Bagi Bapak yang baru kali ini di awal tahun ini yang beribadah atau sebelum atau tanggal 2 belum masuk, berarti kita harus dulu saling menyapa selamat tahun baru untuk semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita berdiri dan berdua saudaraku, mari kita sama-sama berdiri dan mari kita saling memberi salam dulu ke samping kanan dan kiri kita. Sama-sama kita menyampaikan selamat tahun baru. Masih ya, masih suasana tahun baru. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan kepadamu atas segala Tuhan anugerah-Mu ya Bapa. Segala Tuhan kasih-Mu kepada kami. Jika kami Tuhan dapat melewati 1 tahun kemarin ya Bapa, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan, dan dapat kami Tuhan bertemu kembali Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan, dan kami terlewatkan semuanya Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan lebih kurang 2 tahun Tuhan, di mana Indonesia Tuhan dilanda suatu penyakit yang begitu Tuhan mengerikan. Tetapi bagimu Tuhan, kami ini adalah berharga. Maka Engkau Tuhan memelihara hidup kami ke depannya ya Bapa di surga. Biarlah jalan kami ini Tuhan kami serahkan, dan langkah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Isi hati dan pikiran kami Tuhan biarlah tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, yang kalau mereka hari ini datang Tuhan beribadah kepada-Mu di minggu kedua ini, biarlah kami Tuhan bersyukur kepada-Mu Tuhan segala kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Engkau taruhkan di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga Tuhan, semuanya itu Tuhan adalah Tuhan milik-Mu. Engkau lah ya Bapa penyelamat daripada jiwa kami Tuhan Bapa di surga. Anak-anak yang sudah Engkau anugerahkan Tuhan di tengah keluarga ya Bapa di surga, masa depan mereka Tuhan biarlah tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau menyiapkan ya Bapa masa depan yang baik dan indah Tuhan kepada setiap generasi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini Tuhan kami persembahkan kepada-Mu Tuhan penuh dengan semangat, penuh sukacita dari setiap hati kami Bapa di surga. Terimalah ibadah kami Tuhan di minggu ini Tuhan kepada-Mu di hari Sabat-Mu ini. Kuduslah kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan ya Bapa lewat pujian penyembahan kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan tempat ini Tuhan di dalam perlindungan-Mu, tempat demi tempat ya Bapa, bangku-bangku yang sudah tersedia Tuhan Engkau ya Bapa yang memberkati. Maka setiap pribadi Tuhan duduk ada di sana Tuhan, sungguh ya Bapa perhatiannya Tuhan datang kepada-Mu ya Bapa, sehingga kuasa kegelapan Tuhan tidak dapat mengusik ya Bapa dan mensabotase semua ya Bapa. Apa yang Dia inginkan Tuhan tidak diperoleh hal itu daripada kami Tuhan. Tetap kami Tuhan persembahkan kepada-Mu Tuhan puji-pujian kami Tuhan buat meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di saat mereka Tuhan datang kepada-Mu ya Bapa, mereka Tuhan penuh hati Tuhan mempersembahkan baik isi hatinya Tuhan maupun korban-korban mereka Tuhan yang akan mereka persembahkan ya Bapa, Engkau yang menguruskannya. Biarlah semuanya itu Tuhan berdaya guna Tuhan di rumah-Mu ya Bapa, untuk digunakan ya Bapa demi Tuhan majunya Tuhan pengembangan daripada gereja-Mu kelak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baik itu persembahan ya Bapa, persepuluhan maupun sembahan Tuhan kasih ya Bapa, semuanya Tuhan Engkau kuduskan ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, setiap aktivitas Tuhan yang dilakoni setiap anak-anak-Mu Tuhan Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Di saat mereka Tuhan masuk dan keluar ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menuntun hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan Engkau lah ya Bapa yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian kami Tuhan berdoa ya Bapa buat orang muda Tuhan, tua ya Bapa, di setiap keluarga Tuhan Engkau yang memeliharanya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Inilah Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa ya Bapa buat tempat ini Tuhan dan sekelilingnya Tuhan. Jalan air hakim Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan di sekitar negeri ini Tuhan, di sekitar daerah ini ya Bapa, sehingga Tuhan roh pertaubatan itu Tuhan boleh ya Bapa curah ke tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan di sana Tuhan mereka Tuhan akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan, baik tempat kami beribadah Tuhan Engkau berkati Tuhan pemiliknya. Kepadamu Tuhan kami serahkan Tuhan apa yang menjadi aktivitas daripada seluruh maupun ya Bapa manajemen yang ada di dalamnya Tuhan berjalan dengan baik ya Bapa. Manajernya Tuhan biarlah Engkau yang memberkati dan karyawan-karyawan Tuhan Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, sebab Engkaulah Tuhan tempat kami berserah diri Tuhan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Engkau ya Bapa yang membuat hati dan pikiran kami Tuhan boleh tetap kami Tuhan mempersembahkan yang terbaik dari hati kami ini kepadamu. Terima kasih Bapa, dan juga kami Tuhan berdoa ya Bapa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, pembina-pembina rohani kami Tuhan, yaitu Tuhan Pak Niko Nyotora Harikjo Tuhan Engkau yang memberkati, dan seluruh Tuhan gereja di setiap rayon Tuhan Engkau yang memberkati di seluruh Indonesia Bapa di surga. Baik itu Tuhan keluarganya Tuhan maupun ya Bapa gembala-gembala ya Bapa yang lahir daripada Pak Niko Nyotora Harjo Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa buat gembala pembina kami Tuhan di Sumatera Utara Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Tuhan, keluarga besar Medan Plaza ya Bapa. Eri Bambang Jonan Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan gereja yang beliau pimpin Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanannya ya Bapa surga. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dari Medan Tuhan biarlah semuanya Tuhan mengetahui Tuhan bahwa Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Gembala sidang Tuhan Edi Parawitno Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan hikmat-Mu Tuhan untuk membawa gereja ini lebih lagi Tuhan ke depannya ya Bapa di surga. Demikian kami Tuhan berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan, yaitu Tuhan pendeta muda Poltak Jahan ya Bapa Brunei Nggolan. Engkau ya Bapa yang memberkati hamba-Mu ini, tambahkan Tuhan hikmat-Mu ya Bapa kepada hamba-Mu, sehingga Tuhan gereja ini Tuhan boleh mengembang ke kiri dan ke kanan ya Bapa, menatap masa depan yang cerah Tuhan dari gereja ini Tuhan. Engkau yang memberkati pasangan suami istri Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau lah ya Bapa yang memberkati Tuhan 2 putri 1 putra Tuhan dari keluarga ini Tuhan hamba-Mu. Engkau ya Bapa yang memelihara semuanya Tuhan, apa yang menjadi yang diangan di dalam hatinya Tuhan, imajinasi apa Tuhan yang ada di dalam hatinya Tuhan tentang pelayanan ini Tuhan. Engkau ya Bapa yang membuat itu Tuhan bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih roh kesetiaan Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada hamba-Mu, sehingga dengan demikian Tuhan bukan lagi hamba-Mu yang bergerak, tetapi kuasa-Mu Tuhan yang bergerak ya Bapa, membawa menjalankan ya Bapa gereja ini berjalan ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tempat kami Tuhan di Sumatera Utara Tuhan, kota kami Medan Engkau yang memberkatinya. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan wali kota, Engkau yang memberkati Tuhan setiap kabupaten Tuhan, camat lurah ya Bapa, Engkau yang memberkatinya Tuhan, dan kabupaten kami Sumatera Utara Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan, di mana Tuhan kembali datang Tuhan penyakit mewabah ya Bapa Omikron. Engkau ya Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami, baik roh jiwa tubuh kami Tuhan, kami serahkan Tuhan Sumatera Utara ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kebijakan ya Bapa kepada pemerintah Tuhan untuk berbuat sesuatu apapun ya Bapa yang mereka Tuhan bisa lakukan Tuhan, yang Kau memberkatinya. Indonesia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dari ujung timur, barat, utara, selatan ya Bapa Engkau yang memberkati. Pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah Tuhan Engkau yang memberkati. Presiden kami Tuhan Pak Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Tuhan, dan Kabinet Indonesia Maju Tuhan Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati Tuhan lembaga negara dan tinggi negara ya Bapa di surga. TNI Polri Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga ya Bapa, maupun Indonesia Tuhan dari garis teritorialnya Tuhan Engkau memberkati. Engkau berkati lautannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan gunung-gunungnya, lembah-lembahnya Tuhan, daratannya Tuhan, dan semua Tuhan perusahaan milik negara Tuhan Engkau yang memberkati dan swasta, sehingga dengan demikian Tuhan bangkitlah ekonomi Tuhan di Indonesia ini. Oleh karena
Engkau Tuhan memelihara anak-anak-Mu ya Bapa yang berserah diri ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Di dua syafaat kami Tuhan bersama dengan sidang jemaat-Mu ini, biarlah Engkau Tuhan mendengarkan ya Bapa, dan kami serahkan doa ini Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama satu nama, yaitu nama yang dahsyat bagi kami Tuhan, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ikat doa kami ini Tuhan hanya di dalam satu nama itu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, nama Yesus Kristus yang ajaib bagi kami. Terpuji nama-Mu dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan aman. Terima kasih. Salam beribadah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lah yang membawa kami sore malam hari ini kembali datang mendekat kepadamu. Setiap hari kami melihat kasih setia-Mu, sebab Engkau Bapa yang dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami. Ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, akan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari kita katakan lagi. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan,
setiamu lah yang membawa kami dekat dan datang kembali pada malam hari ini ya Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami, melainkan Roh-Mu yang terus membawa kami berjalan dalam rencana-Mu. Oh, ini hati kami, ini hidup kami. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidup. Amin. Sungguh ku rasakan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari katakan lagi dengan segenap hatimu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kami mau terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh kami menyadari itu Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Betapa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Rabaya shikira baya rabaya rabaya shikira baya. Hinamaya shikira la 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 la. Hinamaya shikira ba 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 ba. Shikira ba 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 ba. Hinamaya shikira la 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 la. Shikira ba 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 ba. Sungguh Engkaulah Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Allah yang selalu memegang tangan kami. Saat kami datang, kami menemukan Engkau Tuhan. Allah yang selalu dekat dengan kami, dekat di hidup kami, dekat di hati kami, dan bawa setiap kami Tuhan untuk dapat menikmati kehadiran-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Shirabaya labaya labaya. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, Engkau dekat di hidupku. Mari nikmati Tuhan pada malam hari. Dia dekat dengan kita, bahkan Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan, Engkau tak jauh, akan dekat di hatiku. Sungguh kami merasakan Engkau, sadari betapa ku merindukanmu. Mari dengan yakin kata
Katakan dia dekat. Tuhan engkau terjauh, akan dekat, dekat di hidupku. Yes, sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Nyatakan sekali lagi. Tuhan engkau terjauh, akan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Itu yang kami sadari malam hari ini, Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh kami merindukan Engkau, Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh rabaya shikina maya labaya labaya labaya. Ina maya shikira baba baba baba. Ina maya shikira la 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 la. Puaskan setiap kami ya Tuhan. Bebaskan roh kami untuk puas menyembah Engkau, dan izinkan kami mengalami perjumpaan denganmu, muka dengan muka. Kami ingin menikmati Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam dari semuanya yang ada. Sebab Engkau Allah kami yang setia, Kau tak pernah gagal.
Engkau cangkok menjadi keturunan-keturunanmu ya Tuhan. Di dalam-Mu kami beroleh hidup, kami bergerak, dan kami ada, semua karena anugerah. Betapa setiap hari kami merindukan ada di dalam hadirat-Mu. Hari-hari ini yang memampukan kami untuk terus berjalan. Hadirat-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Dan hadirat-Mu yang terus membaharui kami dari waktu ke waktu. Rabaya shikira baba baba baba. Hinamaya shikira baya labaya labaya. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami dapat berikan. Dan biarlah setiap pujian kami, mazmur kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Orabaya shikina maya labaya labaya. Namaya shikira baba. Teruslah bergerak ya Roh Kudus. Bergerak di hati kami. Bergerak di hidup kami. Oh namaya shikira baya. Mari berbicara. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Namanya syikira baya labaya. Terima kasih Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Kami haus Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Labaya syukira baya labaya. Sepanjang umur hidupku, Engkau yang memberkati kami. Kau memberkatiku. Kami puas denganmu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Biar sepanjang umur hidup kami, Engkau yang terus memberkati kami. Sepanjang umur hidup, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan.
merindukan Engkau, dan kami mau terus ada di dalam hadirat. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar-Mu kami tidak peroleh damai sejahtera yang seperti sekarang kami temukan di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus peganglah tangan kami, dan terus kami bawa kami pada satu kemenangan dan kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami puas dengan segala kebaikan-Mu. Kami mau terus lebih ada di dalam hadirat-Mu. Kita yang mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan dan bersorak-sorai bagi Allah yang hidup bersama-sama, kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur boleh ada hari ini kembali di sesi yang kedua pertama kali di bulan ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, katakan semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah sesi kedua. Kami ucapkan selamat datang. Ada 3 orang, ada 4 orang. Haleluya, selamat, ada 5 orang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Kami rindu kita semua terus bergabung dalam ibadah-ibadah terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena berbahagialah orang yang terus percaya kepada Tuhan. Hidupnya dijamin oleh Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Sebab orang-orang yang mencari Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidupnya selalu aman dalam kendalinya Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan dahsyat-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Lagi katakan, berbahagialah orang yang takut. Yes, berbahagia. Mari perkatakan firman dengan iman. Dia akan menikmati hujan berkat, hari ini, esok, selamanya. Yes, curahkan berkat-Mu. Mari saling memberkati Bapak Ibu. Kita percaya dengan iman bahwa ada berkat-berkat yang dicurahkan bagi kita. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Lagi katakan curahkan, sama-sama memberkati. Yes, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku.
diberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu begitu melimpah bagi kami. Dan berkat-berkat-Mu selalu Tuhan sediakan di setiap langkah kami. Oleh sebab itu malam hari ini, kami mau kembali Tuhan, untuk memberikan persembahan kami bagi-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi persembahan kami. Dan urapi hati kami Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Taburlah firman-Mu dan berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kita siap memberi dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Bersama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Di tangan-Mu, sesungguhnya kami ada di tangan-Mu Tuhan. Di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Ku sendiri. Ku di tangan-Mu, Ku
Biarlah malam hari ini ya Tuhan, setiap kami ada dalam pikiran dan dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Setiap hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Setiap hidup kami, setiap hati kami ada dalam pikiran dan pandangan Tuhan. Taruh kami di dalam hati-Mu ya Tuhan. Taruh kami dalam pandangan mata-Mu. Dan tuntun kami ya Tuhan. Bawa kami. Bawa setiap kami melewati hari-hari, melewati masa-masa yang ada. Oh rabatakana matakara batakara bara-bara. Kami butuh Tuhan menyertai kami. Kami butuh Tuhan yang menuntun kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Oh rabatakana matakara batakara 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 bara. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Shikina mayara la bara 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 bara. Shikina la bayara la bayara la bayara la bayara la mo. Hinara la bayara la mo. Haleluya haleluya. Shekarabata karabata karabara bara bara. Dan bawa kami ya Tuhan dekat di dalam kasih-Mu. Sikina mata karabata karabara bara. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh nama takara bara bara bara. Jesus. Haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-muji-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur
Mari kita sembah Tuhan. Sebab di dalam hadiratnya ada sukacita. Sebab di dalam hadiratnya ada kelegaan. Sebab di dalam hadiratnya ada kelepasan. Sebab di dalam hadiratnya ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu akan memuaskan setiap kami. Hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat sore hari ini. Urapi kami, penuhi kami ya Aba. Jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu, akan memberikan kemampuan bagi setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Semuanya amin, haleluya. Saya percaya di minggu yang kedua ini masih dalam suasana tahun baru ya. Mungkin kita satu dengan yang lain belum bertemu satu dengan yang lain ya. Mari kita mengucapkan selamat tahun baru ya. Beritahu samping kiri kanan selamat tahun baru, semangat yang baru ya. Biarlah semangat yang baru senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak terasa ya. Lebih kurang 2 tahun kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ya. Masa-masa yang membuat kita itu ada di dalam kebimbangan, dalam keraguan, bahkan dalam ketakutan. Ya. Pandemi membuat segala sesuatu itu kemudian berubah. Yang dulunya kondisi kita baik, beribadah tanpa pembatas, beribadah tanpa sekat. Tetapi 2 tahun belakangan kita bahkan tidak bisa beribadah. Bahkan kemudian ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah, maka kita dibatasi oleh jarak, oleh kemudian ada masker ya. Kemudian kita harus mempersiapkan diri lebih baik dengan kondisi
fisik yang baik. Ya. Sehingga ketika kita beribadah, maka kita tidak kemudian khawatir akan kondisi kesehatan kita. Nah Bapak Saudara, saya percaya dalam keadaan yang seperti ini, banyak orang yang kemudian kehilangan. Banyak orang yang sedih, bahkan banyak orang yang kemudian kehilangan orang-orang yang dikasihi. Begitu berat perjuangan, begitu berat pergumulan kehidupan. Ada orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi. Ya. Bahkan orang-orang yang kita cintai mungkin sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu oleh karena situasi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun itu keadaannya, saya mau katakan kepada setiap kita, jangan pernah takut. Karena kita boleh melihat, jikalau lebih kurang 2 tahun ini Tuhan menyertai setiap kita. Maka saya sungguh sangat percaya di sepanjang tahun 2022, maka Tuhan yang sama akan senantiasa menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Saudara, kita tidak tahu seperti apa tahun 2022. Banyak prediksi-prediksi, tetapi satu hal, tidak ada sesuatu pun yang memberikan kepastian yang ada di depan kita. Ya. Pakar ekonomi, ahli boleh itu menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan apa yang kemudian prediksi yang akan terjadi di sepanjang 2022. Tetapi semuanya itu hanya ukuran manusia. Semuanya itu hanya prediksi manusia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kepastian. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, apapun itu, mau berat, mau sulit, mau ada persoalan, mau ada pergumulan, ataupun mau baik keadaannya, saya mau katakan, pastikan Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ketika Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin Bapak Ibu. Nah untuk melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak pasti, kita butuh Roh Tuhan mengurapi setiap kita. Amin. Saya percaya keadaan kita ini banyak mungkin yang sangat berat. Ya. Kita menghadapi hari-hari kita itu dengan kesulitan-kesulitan, dengan pergumulan, bahkan mungkin air mata sudah mengalir oleh karena kesulitan keadaan. Saya mau katakan mari, ketika kesulitan datang sekalipun, tetapi biarlah Roh Tuhan itu menyertai, ada di dalam setiap kita. Roh Tuhan mengurapi setiap kita. Saya percaya orang yang dalam hidupnya ada Roh Tuhan, maka di ayat ini dikatakan ketika Roh Tuhan ada, maka Roh Tuhan, Roh yang mengurapi setiap kita akan dikatakan memberitakan pembebasan. Sehingga kesulitan boleh datang, persoalan boleh datang, tetapi setiap orang yang percaya di mana Roh Tuhan ada di dalam kehidupannya, maka bukan kesulitan yang akan dilihat, tetapi di tengah-tengah kesulitan Tuhan akan mengurapi kita sehingga ada jalan keluar di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Amin. Karena Tuhan yang mengurapi kita. Sehingga kita tidak berkata, oh tidak baik di masa yang akan datang. Oh begitu sulit di masa yang akan datang. Di sepanjang 2022 sangat berat. Oh tidak. Mungkin berat iya, mungkin sulit iya.
Tetapi orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, maka akan berkata, kesulitan boleh datang, tapi aku percaya Tuhan memampukan saya untuk melewati kesulitan demi kesulitan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Setiap orang yang diurapi oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan khawatir untuk menjalani hari-harinya. Dia tidak akan khawatir untuk melewati hari-hari yang ada di depan. Meskipun ketidakpastian ada. Meskipun prediksi demi prediksi ada, tetapi orang yang diurapi oleh Tuhan dengan Roh-Nya, maka dia akan diberikan Tuhan keberanian. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan di sana, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, maka di awal saya katakan Bapak Saudara, bagaimana kemudian kita berjalan di sepanjang tahun 2022, memastikan di dalam hidup kita, di dalam diri kita ada Roh Tuhan yang mengurapi setiap kita. Kalau ada Roh Tuhan yang mengurapi setiap kita, maka ayat ini berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Secara manusia mungkin kita takut menjalani sepanjang 2022. Ada mungkin yang hari-hari ini, besok pun mungkin untuk makan itu sulit. Esok mungkin atau seminggu ke depan, bulan ke depan bayar uang sekolah, bayar kebutuhan-kebutuhan, cicilan yang lain. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Sehingga ketakutan dunia ini akan membuat kehidupan kita itu kemudian ada dalam titik terendah. Dunia mengajarkan untuk kemudian khawatir. Dunia mengajarkan kemudian untuk kita takut menghadapi masa-masa yang tidak pasti. Masa-masa yang sulit. Tetapi Alkitab mencatat, ketika Roh Tuhan ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, maka Roh Tuhan itu akan membangkitkan kekuatan dalam kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu di tengah-tengah kesulitan sekalipun, maka Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Di saat badai agak kerendahan ya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Kesulitan boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi ketika Tuhan mengurapi setiap kita, maka kekuatan yang baru membangkitkan kekuatan bagi setiap kita, sehingga Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melewati setiap persoalan pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, maka dia akan diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk kemudian melihat dan memperkatakan hal-hal yang baik meskipun keadaan sulit. Bukankah kita sering berkata, sering mengeluh? Orang berkata, bagaimana besok? Iya, kehidupan kami sangat sulit. Usaha itu sulit, pekerjaan sulit. Kita mungkin berkata seperti itu. Sehingga itu yang akan melemahkan kehidupan kita, melemahkan iman percaya kita. Tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, kesulitan boleh ada, tetapi dia akan berkata sesuatu yang baik di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Orang boleh berkata yang tidak baik,
Tetapi orang yang dipenuhi, yang diurapi oleh Roh Tuhan, maka dia akan berkata hal-hal yang baik meskipun keadaan tidak baik. Amin. Kata-katanya itu akan berubah. Orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, maka dia akan memperkatakan sesuatu yang baik. Di pasal yang keempat tadi, di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dikatakan di sana. 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Maka setiap orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, dalam kehidupannya akan terus memberitakan sesuatu yang baik. Akan memberitakan hal-hal yang positif. Amin. Meskipun sulit. Meskipun tidak mungkin bagi kita secara manusia, meskipun secara daging itu tidak mungkin, tetapi orang yang diurapi Roh Tuhan, maka dia akan selalu menyampaikan kabar baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Amin. Masih ada yang takut 2022? Masih ada yang cemas esok? Mau apa uang? Apa namanya? Ongkos anak-anak besok gimana? Uang sekolah anak-anak besok gimana? Masih ada yang takut? Bapak Ibu Saudara, Musa pernah mengalami sesuatu yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Ketika itu mereka keluar, kemudian dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Dan di hadapan mereka ada Laut Merah. Kalau mereka tidak menyeberang Laut Merah ini, maka Firaun dan pasukannya akan menghabisi mereka. Di tengah-tengah keadaan sulit, maka mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membelah Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Ada tanah yang kering yang kemudian dilewati oleh bangsa Israel. Dicatat lebih kurang 2 juta. Bangsa Israel melewati keluar dari Mesir, masuk dibawa ke padang gurun menuju kepada tanah Kanaan. Ketika mereka melewati Laut Merah, mungkin mereka berkata, "Hore, kami sudah keluar dari kejaran Firaun." Tetapi tahukah Bapak Saudara, ketika mereka berjalan, apa yang ada di depan mereka? Musa melihat ada padang gurun yang luas. Ada padang gurun yang panjang yang akan mereka lewati. Dan mereka melihat di padang gurun tidak ada sesuatu apapun. Di padang gurun itu tandus gersang. Tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air. Ketika siang hari, maka panas begitu luar biasa. Ketika malam hari, itu kemudian itu dingin luar biasa. Dan di padang gurun itu tidak ada sumber air untuk mereka kemudian minum. Ada kesulitan di depan. Ada sesuatu yang kemudian akan membunuh mereka. Menghancurkan kehidupan mereka ketika mereka keluar dari Laut Merah dan masuk di padang gurun. Ada sesuatu yang menjadi pergumulan kehidupan Musa dan bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, Musa tahu apa yang harus dilakukannya. Musa mengerti apa yang kemudian harus dilakukannya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Musa kemudian berkata kepada Tuhan,
Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nah, di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umat aku dan dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Saudara, Musa mengerti apa yang harus dilakukannya. Di tengah-tengah padang gurun yang akan mereka lalui. Di tengah-tengah tidak ada makanan, di tengah-tengah tidak ada air untuk mereka minum. Di tengah panas terik siang hari dan dingin pada malam hari. Maka satu hal yang Musa mau, supaya Tuhan terus berjalan dalam kehidupan mereka. Supaya roh Tuhan itu menyertai perjalanan kehidupan bangsa Israel. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Musa mengerti apa yang harus dikerjakan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Dia mau Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan berjalan bersama-sama bangsa Israel. Apa yang kemudian terjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan menyediakan manna untuk menjadi makanan mereka sepanjang ada di dalam padang gurun. Dan Tuhan memberikan daging burung puyuh Tuhan kirimkan. Bahkan bukan hanya itu, ada tiang awan pada siang hari yang melindungi mereka dari terik matahari. Dan ada tiang api pada waktu malam hari yang dingin untuk menghangatkan bangsa Israel. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah padang gurun maka Tuhan kemudian membelah, mengeluarkan air dari bukit batu. Untuk apa? Untuk kemudian dinikmati oleh bangsa Israel. Amin. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, satu hal yang Musa tahu, supaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada roh Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah keadaan kita juga Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kiranya roh Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan setiap kita. Amin. Karena kalau kita berjalan secara manusia, secara daging, maka kita akan melihat kesulitan demi kesulitan. Maka kita tidak akan mampu secara manusia. Tetapi kita perlu Tuhan menyertai langkah kaki kita. Amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari katakan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita sulit hari ini. Anak-anak muda juga mungkin sedang mencari pekerjaan. Di tengah keadaan pandemi seperti ini sulit untuk mencari pekerjaan. Tetapi saya mau katakan,
tengah-tengah kesulitan Tuhan memberikan hal yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sesuatu yang tidak mungkin, maka itu mungkin bagi Musa. Maka hari ini juga saya mau katakan, mari biar Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita di sepanjang 2022. Maka hal yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan mari di sepanjang 2022, mari kita pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita pastikan ada roh Tuhan yang mengurapi setiap kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan kemudian menjauh daripada Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua pribadi yang kemudian bertolak belakang dalam kehidupannya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pribadi yang pertama itu ada Daud. Daud itu adalah pribadi yang kemudian mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kemudian menghormati Tuhan dan dia mau supaya Tuhan, roh Tuhan tidak meninggalkan kehidupannya. Nah pribadi yang kedua ada Saul. Saul sebagai seorang raja juga. Maka Saul ada pribadi yang kemudian tidak menghormati Tuhan. Tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia lebih memilih dihormati manusia, menghargai manusia daripada menghormati Tuhan. Nah Bapak Saudara, Daud pada waktu dia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu dia sedang berjalan di sotoh rumahnya. Ya, pada masa perang. Ya, maka dia melihat seorang wanita yang sudah bersuami itu kemudian mandi. Dan kemudian dia menghampiri wanita itu. Dan apa yang dilakukannya? Dia kemudian berzina dengan istri Uria yaitu Betseba. Dan bukan hanya berzina Bapak Saudara, ketika dia tahu itu adalah istri daripada panglima pasukannya, maka dia memanggil Uria dan kemudian dia mengirimkan Uria ke medan pertempuran di barisan paling depan. Supaya apa? Supaya Uria mati terbunuh. Nah mungkin orang tidak tahu, sebagai raja dia bisa menutup segala sesuatu. Dia susun strategi dengan rapi supaya tidak ketahuan. Dan ketika Uria mati, dia mengambil Betseba menjadi istrinya. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 nanti Bapak Saudara baca. Maka Tuhan kemudian menegur lewat Nabi Nathan yang kemudian menyampaikan dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Daud. Nabi Nathan itu menegur Raja Daud. Seorang nabi menegur raja. Secara kedudukan, raja itu boleh memanggil punggawanya dan kemudian ketika Nathan menegur, Daud bisa kemudian memenjarakan atau memenggal kepala seorang Nabi Nathan. Tetapi Daud tidak kemudian mengamankan jabatannya sebagai seorang raja. Ketika Nabi Nathan menegur pelanggaran dan kesalahannya, maka Daud itu kemudian mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku boleh kehilangan segala sesuatu. Aku boleh kehilangan jabatan sebagai seorang raja. Aku boleh kehilangan segala sesuatu. Aku boleh kehilangan kebesaranku sebagai seorang raja. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang daripada kehidupanku, kata Daud. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Maka Daud berkata kepada Tuhan. Dikatakan di sana Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Satu hal yang luar biasa. Dia sungguh sangat menghargai, menghormati Tuhan. Di dalam kebesarannya sebagai seorang raja. Dia tidak kemudian mempertahankan dirinya sebagai seorang raja yang harus dihormati. Yang harus dihargai sebagai seorang raja. Tetapi ketika Nabi Nathan menegur dia, maka dia lebih menghormati Tuhan daripada jabatannya sebagai seorang raja.
Nah, dalam kehidupan kita Bapak Saudara, mana yang lebih penting? Apakah jabatan kita yang lebih utama daripada Tuhan? Apakah pekerjaan kita lebih utama daripada Tuhan? Daud begitu menyadari Roh Tuhan sangat penting di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Raja Daud itu kemudian berkata, jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika dia menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan, maka dikatakan, dicatat di dalam Alkitab, maka Daud kerajaannya dikokohkan. Kerajaannya itu turun-temurun kepada anak-anaknya. Nah, pribadi yang kedua itu sangat berbeda, yaitu Saul, Bapak Ibu Saudara. Saul adalah pribadi yang tidak mementingkan persekutuan dengan Tuhan. Saul itu lebih memilih untuk dihormati manusia daripada menghormati Tuhan. Saul itu kemudian lebih memilih jabatannya sebagai seorang raja. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Ketika dia lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Tuhan berkata lewat nabi, pada waktu itu Nabi Samuel berkata, bunuh semua orang Amalek. Hancurkan semua harta bendanya. Tetapi Saul lebih menghormati pasukannya dan kemudian mengumpulkan jarahan yang terbaik dan membawanya pulang dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan berjanji lewat Nabi Samuel berkata, bunuh semua orang Amalek. Tetapi Saul tidak menghormati Tuhan. Dia lebih mau dihormati oleh manusia dan dia lebih memilih tidak kehilangan jabatannya sebagai seorang raja. Nah, apa yang terjadi? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh yang jahat daripada Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, apa yang harus kita pastikan hari-hari ini Bapak Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di depan kita, mana yang lebih kita pentingkan? Apakah Tuhan ataukah pekerjaan kita? Banyak orang yang hari-hari ini lebih mementingkan usaha daripada Tuhan. Lebih mementingkan pekerjaan daripada Tuhan. Lebih mementingkan usaha kita daripada Tuhan. Sehingga kita tidak punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk bersama-sama dengan rekan-rekan kita. Kita punya waktu untuk menikmati liburan. Kita punya waktu untuk kemudian duduk-duduk dengan rekan-rekan kita. Tetapi ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, maka kita tidak punya waktu. Kita selalu punya alasan. Saya berdoa di tempat ini, pada malam hari ini, tidak ada yang punya alasan untuk kemudian membangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jangan kemudian kita rindu bersekutu dengan orang lain dalam keduniaan kita, tetapi kita tidak rindu bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau roh Tuhan meninggalkan setiap kita, maka itu adalah akhir daripada kehidupan kita. Tetapi kalau roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka roh Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk apa? Untuk berjalan, melewati hal-hal yang tidak pasti bersama-sama dengan Tuhan. Karena yang tidak pasti akan Tuhan buat menjadi pasti di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang memastikan hidupnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan, maka saya percaya, maka di dalam hidupnya akan mengalir aliran-aliran kasih. Di dalam kehidupannya akan mengalir sesuatu yang baik. Di dalam kehidupannya akan kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan
untuk kemudian tidak menjadi takut dengan keadaan yang ada. Dan kemudian Bapak Saudara, maka di dalam kehidupannya, maka dia akan mendeklarasikan hal-hal yang baik. Meskipun kesulitan ada, meskipun kesukaran ada, maka dia akan mendeklarasikan hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal yang keempat, orang yang diurapi oleh Tuhan. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 sama dengan ayat yang ke-19. Maka hidupnya akan mendeklarasikan, ya, dikatakan di sana, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan, untuk memberitakan kebebasan, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang yang miskin, ketika orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang diurapi oleh Roh Tuhan, maka orang yang miskin, baik harta ataupun kasih, apapun yang kekurangan dalam kehidupan kita, saya percaya maka mereka akan mengalami kelimpahan. Karena apa? Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kemudian berkarya dalam kehidupan ini. Untuk kemudian apa? Mengasihi orang lain. Orang yang terikat akan dilepaskan, dibebaskan. Oleh karena apa? Ketika kita mendeklarasikan hal-hal yang baik, orang yang terikat akan dilepaskan. Amin. Orang yang kemudian terbeban, orang yang kemudian mengalami keadaan yang tidak baik, saya percaya ketika orang mendengarkan sesuatu yang baik keluar dari mulut setiap kita, maka orang akan mendapat kelegaan yang baru. Amin. Sepanjang tahun ini, mari perkatakan sesuatu yang baik, perkatakan sesuatu yang baik, deklarasikan hal-hal yang baik, tetapi pastikan kita ada di dalam Roh Tuhan. Orang yang ada dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya percaya, maka dia akan memperhatikan rumah Tuhan. Amin. Orang yang kesukaannya adalah Tuhan, orang yang kerinduannya adalah Tuhan, maka kerinduannya juga akan rindu untuk ada di dalam rumah Tuhan. Ketika kita rindu ada di rumah Tuhan, maka kita juga akan memperhatikan rumah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memperhatikan rumah Tuhan. Karena apa? Hati kita melekat kepada Tuhan di mana Tuhan hadir. Orang yang mengutamakan Tuhan akan melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan akan memperhatikan rumah Tuhan. Nah Bapak Saudara, kita beribadah di tempat ini, kita bersyukur boleh beribadah di tempat ini. Namun kita rindu, kita punya satu tempat yang baru, di mana kita boleh secara permanen beribadah di sana. Maka di tahun ini, di bulan kita mulai dalam bulan ini, maka kita akan lakukan pengumpulan dana untuk kemudian mendedikasikan kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Amin. Nanti Bapak Saudara kalau rindu terbeban untuk pembangunan, pembelian pertapakan ataupun pembelian gedung, nah boleh nanti menghubungi Bapak Ibu pengerja yang ada di tempat ini. Ya, boleh nanti kemudian berjanji ya, berjanji iman, kemudian mendonasikan ya, persembahan kasih untuk kemudian kita kumpulkan bersama-sama. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan akan melakukannya dengan sukacita. Amin. Berapa banyak yang rindu dan mau ambil bagian mendedikasikan kasih kita kepada Tuhan lewat pembangunan rumah Tuhan? Mari angkat tangannya. Berapa banyak yang rindu? Amin. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengutamakan Tuhan di sepanjang 2022. Saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan, maka hidupnya akan terus terpaut kepada Tuhan. Amin. Dan dia tidak peduli apapun yang terjadi, kesulitan apapun, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong. Sesukar apapun yang ada depan kita, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mari pastikan roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari pastikan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita memastikan diri kita dalam Tuhan, saya percaya apa yang tidak mungkin bagi kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka apa yang kita lihat Bapak Saudara, ketika kita menomorsatukan Tuhan, sama seperti Daud, ketika dia menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan mengokohkan kerajaannya. Tuhan mengokohkan kerajaan Daud. Maka hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, ketika kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan apa yang ada pada diri kita. Apa yang kita usahakan Tuhan akan berkati. Apa yang kemudian kita kerjakan hari-hari ini, Tuhan akan berkati dengan berlipat kali ganda. Akan kemudian mengokohkan segala sesuatu yang kemudian kita bangun. Mengokohkan segala sesuatu kemudian yang kita rancang, yang kemudian kita kerjakan. Sehingga semuanya akan baik. Semuanya akan baik, lebih baik, dan semakin baik. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin Bapak Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berapa banyak yang belum menerima roti dan anggur akan dilayani Bapak Ibu Saudara? Masih ada di depan? Ada? Mari lambaikan tangannya. Nah, perjamuan kudus juga bagi orang yang percaya. Dan anak-anak di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami, buat perkenanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau malam hari ini kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus, lewat roti dan anggur. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami. Dan kami melepaskan berkat Tuhan bagi orang-orang yang menganiaya, menyakiti setiap kami Tuhan. Dan hari ini, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan.
Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu ya Tuhan atas perjamuan kudus, setiap kami yang sudah menerima, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkat-Mu atas setiap kami, yang lemah dikuatkan hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta safakan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Kiranya Allah sumber pengharapan menyertai kita dan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita semua berlimpah-limpah dengan pengharapan. Berikut ini informasi seputar Gereja GBI Alam Hotel. Kegiatan doa akan dibuka kembali, yaitu menara doa setiap Selasa sampai Sabtu pukul 17.00 sampai 19.00. Doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB melalui live streaming di FB GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan jemaat seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan baptis selam, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi call center gereja di 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan baik ucapan syukur, perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu, sesi pertama pukul 10 WIB, sesi kedua pukul 18 WIB di Jalan AR Hakim nomor 169 Medan, dan ibadah akan dilakukan secara online dan onsite. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita akan menerima berkat Tuhan. Kita satukan hati kita, Tuhan, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, berkat-Mu atas persembahan yang sudah dikumpulkan, berkat-Mu atas firman-Mu yang sudah memberkati setiap umat-Mu, Tuhan. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini Tuhan, malam ini kami akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu yang mengangkat tangan dan menengadahkan wajah kepadamu. Berkat-Mu atas pribadi lepas pribadi, atas rumah tangga demi rumah tangga. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan pulang membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.